Om Swastiastu. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Trisna Puramjayanti, biasa dipanggil Dayu Trisna. Saya mahasiswa program studi sastra Bali, Universitas Udayana, semester 2. Sebagai generasi muda Bali dan juga sebagai mahasiswa Bali, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan budaya Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat apa itu kesusastraan Bali Purwa dan salah seorang sastrawan yang memiliki karya Bali Purwa. Kesusastraan Bali Purwa terbagi atas 3 kata, yaitu kesusastraan, Bali, dan Purwa. Kesusastraan adalah seluruh hal yang berkaitan dengan sastra. Bali adalah wilayah Pulau Bali yang secara garis besar dibedakan menjadi subkebudayaan Bali Mula dan subkebudayaan Majapahit. Sedangkan Purwa adalah awal, kuna, dan masa lalu. Jadi kesusastraan Bali Purwa adalah hal yang berkaitan dengan sastra pada masa awal kuna dan mencerminkan nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat Bali kuna serta hidup, berkembang, dan difungsikan di Bali. Kenapa ada kesusastraan Bali Purwa? Pertama, karena ada pembagian kesusastraan Bali berdasarkan waktu. Kedua, kesusastraan Bali Purwa digunakan untuk menamai jenis karya sastra yang lahir pada masa Bali kuno yang berbeda dengan karya sastra Bali modern. Ketiga, sastra Bali modern diduga kuat lahir pada tahun 1913 dengan terbitnya cerita pendek karya Imadipasa dan Mas Niti Sastro menandai lahirnya sastra Bali modern. Bentuk sastra Bali modern. Yang pertama ada prosa, di dalamnya ada cerpen. Salah satu contoh karyanya yaitu karya Imadipasa yang berjudul Ayam Mepalu. Yang kedua ada novel. Salah satu contoh karyanya yaitu karya Iwayan Gobiah yang berjudul Nemu Karma. Yang ketiga ada prosa liris, salah satu contoh karyanya yaitu karya Ari Dwi Jayanti yang berjudul Blanjong. Yang kedua ada puisi, salah satu contoh karyanya yaitu Majalah Medan Bahasa edisi Bahasa Bali tahun 1959 menerbitkan puisi berbahasa Bali berjudul Basa Bali karya Suntari PR, penyair yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Kesusastraan Bali Purwa. Yang pertama ada periodisasi, yaitu masa Bali kuno, masa Bali tengah, dan masa Bali modern. Yang kedua ada cara penyampaian yang terbagi menjadi sastra gantian atau sastra lisan, contohnya yaitu satwa atau gending sanghyang. Yang kedua sastra tulis, bentuknya yaitu terikat, puisi, yang terbagi menjadi 3 yaitu kekawin, kidung, dan geburitan. Kemudian ada bebas, yaitu prosa dengan contohnya tutur, tatua, dan usada. Nah, di sini saya akan memaparkan esai mengenai Kekawin Corona Parisuda oleh Ida Bagus Arya Lawa Manuabe. Ida Bagus Arya Lawa Manuabe bertempat tinggal di Gria Gede Manuabe, Jalan Lugluk, Gang Klatik nomor 2, Darmasaba, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Ida Bagus Arya Lawa Manuabe lahir pada tanggal 24 Desember 1988, merupakan dosen tetap di Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, membidangi mata kuliah, kepenulisan, menulis kreatif, membaca, dan analisis sastra.
Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba merupakan pendiri, editor, dan penulis tersertifikasi di penerbit Nila Cakra, salah satu penerbit independen terbaik di Bali versi Perpusnas RI tahun 2020. Tidak hanya itu, dalam bidang literasi, Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba juga aktif dalam pelestarian bahasa dan sastra Bali bersama tim internasional beliau di Yayasan Basa Bali Wiki. Di sana, Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba bertugas sebagai penulis, editor artikel, dan juga pembawa acara podcast berbahasa Bali secara rutin di beberapa stasiun radio lokal. Selain menulis buku non-fiksi, novel, dan juga artikel, Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba juga banyak menulis cerpen sejak SMA. Salah satu cerpen Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba berjudul Barong Brutuk yang terbit pada tahun 2019 mengisahkan tentang mistisme Desa Trunyan dan mendapatkan peringkat 5 besar di Festival Seni Bali Jani 2019. Tema-tema tulisan dari Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba pun kebanyakan mengangkat tentang kearifan lokal dan alam Bali dengan segala keajaiban yang unik dan eksotis. Karya-karya Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba yang berlatar belakang budaya dan sastra Bali modern maupun klasik telah menjuarai berbagai event kepenulisan. Hobi beliau tidak lain adalah membaca, jalan-jalan di desa yang sepi, dan bepergian ke museum. Selain itu, Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba memiliki beberapa karya novel ataupun buku yang berjudul Putih Biru yang terbit pada tahun 2019. Kemudian ada Alien Menurut Hindu yang terbit pada tahun 2018. Kemudian ada Meniti Tangga Emas, Setengah Abad Perkumpulan Pendidikan Nasional yang terbit pada tahun 2019. Kemudian ada Mungah, Belajar Nilai Hidup dari Manusia Pakis yang terbit pada tahun 2020. Kemudian ada Luh Ayu Manikmas, Planting Local Fruits yang terbit pada tahun 2021. Kemudian ada Gadis yang Lahir dari Rembulan yang terbit pada tahun 2021. Lalu kemudian ada Hari Catra yang terbit pada tahun 2022. Dan masih banyak lagi karya dari Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba lainnya. Nah, di sini saya memilih salah satu karya Ide Bagus Arya-Lawa Manuaba yang baru saja berhasil menang dan masuk ke dalam kategori 5 karya kekawin terbaik pada kategori Lomba Menulis Kekawin dalam Bahasa Jawa Kuno atau berbahasa Kawi dan beraksara Bali di dalam Lomba Sastra Saraswati Sewana yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud pada bulan Agustus 2021 lalu. Dan karya beliau mendapatkan juara keempat. Karya itu berjudul Kekawin Corona Parisuda. Pada bagian awal berbunyikan hamba menyampaikan sembah pikiran hamba kepada Maha Resi Wirasa dan Ibu Wagiswari atau Saraswati, kepada Barata Baruna yang cemerlang dan menguasai segala jenis penyakit. Hamba juga memuja para matma, roh utama yang bercahaya sendiri dalam hati setiap makhluk. Hamba menulis karena ingin berkorban. Pikiran hamba tumpul dan bodoh, namun berharap dapat diikut sertakan. Pada bagian ini berbunyi, ketahuilah bahwa alam semesta yang besar ini adalah Tuhan. Engkau hidup di dalam perut Tuhan sebagai Buana Agung. Apa yang ada di Buana Agung ada pula di dalam diri. Itulah mengapa engkau sempurna jika lahir menjadi manusia. Bagian ini berbunyi, karena tabiat rakus manusia, alam ini kemudian rusak. Neraca pikiran manusia dibelit oleh amarah dan keburukan. Banyak penyakit yang datang dari para dewa, dari makhluk lain, dan dari dalam diri sendiri. Tak kenyang akan harta dan kekayaan, walaupun sesungguhnya Tuhan yang punya. Di alam ini ada dewata yang berkuasa, begitu juga di dalam diri manusia. Jika manusia terpisah dengan alam, maka kekuatan akan sirna. Manusia tak ubahnya menjadi daun yang terpisah dari ranting, lalu jatuh dan layu. Oleh sebab itu, segala obat bagi tubuh sesungguhnya ada di alam. Di seluruh dunia,
Virus ini telah membunuh jutaan manusia. Tenaga kesehatan dan pemerintah berperang sampai mati. Gerbang-gerbang penerbangan dan pelayaran ditutup semua. Banyak orang menderita karena lapar tanpa pekerjaan. Sekarang Bali menjadi sepi karena tidak ada pariwisata. Masyarakat menutup mulut dan hidung, mengikuti aturan agar tetap sehat. Air Agni Rasayana, metana dan alkohol dapat membunuh virus, tetapi masing-masing orang harus mengikuti otoritas. Asal penyakit dan penawarnya sungguh amat tersembunyi. Konon, Batara Tri Agni dapat membakar dan melawannya. Batara Baruna juga tak kalah saktinya, melindungi dengan cemerlang. Batara Agni menurunkan obat berwujud panas. Janganlah engkau berpikir Agni adalah api saja. Wujudnya cair, namun bisa menyulut api dan membakar. Itulah yang harus kamu pakai melawan virus. Sanitizer. Cuci tanganmu sebagai berkat dari Batara Baruna, penguasa air. Kuncinya adalah mencuci tangan dengan cermat dan hati-hati. Gabungan unsur Batara Agni dan Baruna menjadi sabun, senjata utama tanpa tandingan di dunia ini. Batara Antaryami ada di dalam hatimu yang hening. Dengan menjaga jarak di keramaian, di sana kamu temukan obat. Tutuplah hidung dan mulutmu jika keluar rumah. Batara Surya punya 7 sinar yang maha dahsyat. Sinar bernama Nilotama atau ultraviolet mampu membakar virus. Berjemurlah di pagi hari menghadap Batara Surya. Itulah berkat Batara Surya yang nyata. Di bagian akhir dari kekawin ini, berbunyikan melihat tidak ada orang yang lebih bodoh daripada hamba. Sungguh malu rasanya terhimpit waktu. Selesailah tulisan ini di puncak Gunung Mangu yang diselimuti kabut. Sangat luar biasa, para ahli sastra terhormat yang sangat jauh di atas hamba. Berani-beraninya hamba menulis kekawin dengan perhatian penuh agar diterima oleh para ahli sastra. Kesimpulan dari isi kekawin Corona Parisuda ini menceritakan bagaimana kejamnya virus corona yang menyerang tidak hanya Bali, namun seluruh dunia. Membuat semua orang tidak berpergian, beraktivitas dengan sebagaimana mestinya, dan bahkan membuat banyak nyawa hilang karena adanya virus tersebut. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarganya. Selain itu, isi kekawin ini juga menyebutkan beberapa aturan yang berlaku selama virus ini menyebar, sekaligus sebagai cara mengatasi virus ini. Di antara lain adalah selalu menutup hidung dan mulut menggunakan masker, menggunakan sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak di keramaian. Setelah membaca isi kekawin ini, pesan atau amanat yang terkandung di dalam kekawin yang berusaha disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca adalah bagaimana alam ini sudah rusak karena tabiat rakus dari manusia, dan ditambah lagi dengan datangnya virus yang telah menyebar dan membunuh jutaan manusia. Seluruh tenaga kesehatan dan pemerintah menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat melawan virus ini. Penerbangan, pelayaran, mobilitas, semua ditutup. Orang-orang menderita karena kehilangan pekerjaan, Bali menjadi sepi karena tidak ada pariwisata, semua orang menjaga jarak, menutup mulut dan hidung menggunakan masker selama bepergian. Jadi menurut saya, pesan dan amanat yang ingin disampaikan adalah jika tidak ingin virus ini terus berlanjut, maka patuhilah semua aturan yang ada.
Jagalah kesehatan kita, keluarga, dan semua orang tersayang agar bisa selalu tetap bersama-sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup video saya dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.